Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data itu merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian. Karena untuk penulisan skripsi dan penelitian itu asalnya dari data yang kita kumpulkan. Ya. Makanya pengumpulan data itu penting. Nah, data itu apa sih? Data itu informasi yang diperoleh oleh peneliti. Syarat data yang baik itu data harus akurat, ya. Akurat itu ya tepat, ya. Lalu yang kedua, data harus relevan. Relevan itu maksudnya data harus sesuai dengan penelitian yang kita teliti, ya. Misalnya kalau meneliti tentang pembuatan penggajian misalnya, ya, software tentang penggajian, ya, Anda harus mencari data-data yang sehubungan dengan penggajian seperti itu. Jadi yang ada hubungannya, yang relevan, ya. Lalu data harus up to date, ya. Yang dimaksud up to date itu maksudnya ya yang terbaru, ya. Misalnya kita penelitian 2021 ini, data terbarunya ya 2020. Oke, sekarang kita lihat pembagian data, ya. Yang pertama, menurut cara memperoleh. Ada dua pembagian data menurut cara memperoleh, ya. Yang pertama data primer. Data primer itu ya data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Ya, peneliti langsung ke objek penelitian. Sedangkan data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Ya, misalnya Anda mengutip dari buku cetak atau mereview skripsi kakak kelas. Nah, itu data sekunder. Oke, lalu yang selanjutnya adalah pembagian data menurut sumber. Ya. Yang pertama data internal, ya. Data internal itu data yang berasal dari instansi itu sendiri atau objek penelitian yang kita teliti. Ya, misalnya kita minta struktur organisasi dari objek penelitian, itu data internal. Nah, sedangkan data eksternal itu data yang berasal dari luar instansi. Ya, misalnya STIMIK. STIMIK kadang dikirimi surat oleh Dikti, seperti itu. Dikti itu adalah pimpinan perguruan tinggi swasta. Ya, itu data eksternal. Oke, selanjutnya adalah data menurut waktu pengumpulan. Ya. Yang pertama adalah data time series. Data time series itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, ya, pada satu objek. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan. Kita lihat contohnya, ini PMB di STIMIK, ya. Jadi ini yang disebut time series, ya. Jadi PMB STIMIK dari waktu ke waktu, misalnya dari 2009, 2010, 2011. Nah, ini untuk mengetahui, ya, jumlah mahasiswa yang mendaftar itu bertambah atau berkurang, seperti itu. Ini pakainya time series. Jadi satu objek yaitu STIMIK dan dilihat dari waktu ke waktu. Itu time series, ya. Lalu yang kedua cross section, ya. Kalau cross section itu data yang dikumpulkan hanya satu waktu, tapi pada beberapa objek penelitian. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya ini PMB di Perguruan Tinggi Pekalongan tahun 2012. Ya, contohnya ini. Ada STIMIK, ada Universitas X, Universitas Y. Ya, jadi satu tahun, ya, satu tahun penelitian, ya, tapi ada beberapa objek seperti itu. Ya, ini fungsinya untuk mengetahui perbandingan antar perguruan tinggi. Perguruan tinggi siapa yang memiliki mahasiswa terbanyak. Oke, lalu yang selanjutnya adalah data menurut sifatnya. Ya. Yang pertama adalah kualitatif, ya. Kualitatif itu ya kualitas, ya. Data yang berupa pendapat. Ya, contohnya pelayanan rumah sakit sangat baik. Itu kualitas, ya. Sedangkan yang kedua kuantitas atau kuantitatif, itu data yang berupa angka, ya. Misalnya tingkat kepuasan pasien itu mencapai 92%. Oke, itu pembagian data, ya. Lalu untuk mendapatkan data itu kita perlu instrumen penelitian, ya. Yang dimaksud instrumen penelitian itu alat, ya, alat untuk mengumpulkan data. Ya, misalnya kuesioner itu alat. Sedangkan keseluruhan proses koleksi data itu disebut instrumentasi. Yang perlu diperhatikan dalam proses instrumentasi yaitu lokasinya, waktu pengumpulan data, frekuensi pengumpulan data, lalu siapa yang mengumpulkan. Itu yang perlu diperhatikan dari instrumentasi. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis instrumen, ya, dalam penelitian, ya. Yang pertama tes, ya. Tes itu seperti pertanyaan, ya, kepada subjek penelitian. Ya, ini contohnya kadang di dalam seminar itu sebelum
dimulai seminar kita dibagikan tes ya, atau kuesioner ya. Itu fungsinya untuk mengetahui peserta seminar itu mengetahui materi seminar sampai di mana. Apakah sama sekali tidak tahu ataukah ada yang sudah expert ya. Itu fungsinya untuk pembicara ya. Jadi ini peserta seminarnya ternyata banyak yang belum tahu untuk materi yang akan dibagikan di seminar. Nah, itu tes namanya. Lalu yang kedua angket atau kuesioner ya. Ini yang sering dipakai ya, kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diajukan ke responden ya. Bisa terbuka, bisa tertutup, bisa campuran. Kemarin sudah dibahas ya. Oke, ini contoh kuesioner nih. Jadi Anda membuat pertanyaan ya, lalu dijawab. Ini jawabannya nanti macam-macam ya. Ada yang ya tidak, ada yang setuju tidak setuju ya, sesuai dengan pertanyaan yang Anda ajukan ya. Misalnya, apakah sistem yang sudah diajarkan, sistem pembelajarannya udah menarik? Ya, ternyata yang jawab ya 4, yang jawab 3 tidak 23. Nah, ini kuantitasnya, ini prosentasenya. Ini kuesioner juga. Kalau ini kuesioner UAT. UAT itu User Acceptance Test ya. Apakah tampilan game menarik? Nah, ini yang jawab ya 24, yang jawab tidak 3. Oke, lalu interview atau wawancara ya. Ini fungsinya untuk bertanya ya. Interview itu bertanya tentang untuk permintaan data penelitian. Nah, ini contoh wawancara ya. Jadi pada saat wawancara Anda harus melakukan pencatatan ya, karena hasil wawancara pun dilaporkan di skripsi atau di penelitian. Anda bertanya apa, jawabannya apa, seperti itu. Oke, lalu observasi atau pengamatan ya. Ya, jadi Anda perlu mengamati juga di dalam penelitian ya, mengamati misalnya tadi kan Anda membuat software penggajian. Ya, Anda mengamati bagaimana sih proses penggajian di objek penelitian itu. Misalnya merekap daftar asepsi, lalu diserahkan ke petugas HRD, lalu merangkum, ya, lalu membuat daftar gaji, lalu sampai membagikan. Itu pengamatan. Anda harus mencatat proses-prosesnya. Oke, lalu dokumentasi yang kelima ya, dokumentasi ya untuk apa? Untuk pencatatan benda-benda seperti buku, majalah, dokumen seperti itu. Oke, itu saja materinya. Selamat pagi.